Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Lintang. Di video kali ini saya akan membahas mengenai VLAN Trunking Protocol atau VTP. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, pengenalan VTP. Definisi: VTP adalah protokol Cisco untuk mendistribusikan informasi VLAN antar switch dalam satu domain. Tujuan menyederhanakan manajemen VLAN dengan menyinkronkan database VLAN secara otomatis. Hubungan dengan VLAN: VTP tidak membuat VLAN, tetapi menyebarkan konfigurasi VLAN seperti ID, nama, tipe ke switch lain. Mengapa VTP dibutuhkan? Yang pertama, ada tantangan. Konfigurasi VLAN pada banyak switch akan memakan waktu dan rawan human error. Administrasi manual meningkatkan inkonsistensi seperti nama atau ID yang berbeda. Yang ketiga, VCT memusatkan pengelolaan sehingga perubahan tersebar otomatis lewat trunk. Fungsi VTP. Yang pertama, distribusi VLAN. Mengirim informasi VLAN dari server klien di domain yang sama. Yang kedua, sinkronisasi database. Menjaga database VLAN konsisten di semua switch VTP enable. Yang ketiga, mempermudah manajemen. Administrator hanya perlu mengubah di VTP server, kemudian perubahan akan menyebar secara otomatis. Yang keempat, mengurangi kesalahan. Lebih sedikit konfigurasi manual yang dapat mengurangi kemungkinan salah input VLAN. Di sini ada 3 mode VTP. Yang pertama, VTP server. Menjadi sumber perubahan VLAN, bisa membuat, mengubah, menghapus VLAN dan dapat mengirim update ke domain. Yang kedua, VTP client. Menerima informasi dari server namun tidak dapat membuat atau menghapus VLAN secara lokal. Yang ketiga, VTP transparent. Tidak ikut sinkronisasi, meneruskan pesan VTP lewat trunk dan VLAN dikelola secara lokal. Kemudian di sini ada cara kerja VTP. Yang pertama, identify domain. Yang kedua, send advertisement. Yang ketiga, compare revision. Lalu yang keempat, update VLANs. Intinya, semua switch VTP berada di domain yang sama. Server mengirim VTP advertisement lewat trunk. Setiap advertisement membawa revision number. Jika lebih tinggi, klien sinkronisasi database. Revision number menentukan perubahan terakhir. Di sini ada topologi dan contoh alur kerja VTP. Contoh topologinya yaitu 1 VTP server, 2 VTP client, 1 VTP transparent. Switch terhubung lewat trunk 802.1q untuk menyebarkan VTP advertisement. Kemudian alur penyebaran. Yang pertama, admin akan membuat VLAN di VTP server, maka revision akan bertambah 1. Yang kedua, server mengirim advertisement lewat trunk. Kemudian klien menerima, lalu bandingkan revision dan jika lebih baru akan mengupdate VLAN. Yang keempat, transparent. Teruskan advertisement, tetapi database lokal tidak berubah kecuali dikonfigurasi manual. Kemudian kelebihan VTP. Yang pertama, manajemen lebih cepat. Perubahan VLAN dibuat di server lalu disebarkan otomatis. Yang kedua, konfigurasi efisien. Hemat waktu dibandingkan konfigurasi VLAN per switch. Yang ketiga, konsistensi. Semua switch di domain memiliki database VLAN yang sama. Yang keempat, hemat administrasi. Kurangi pekerjaan berulang dan risiko human error. Selanjutnya, kekurangan dan risiko VTP. Yang pertama, revision number. Salah upload file dari switch dengan revision tinggi bisa menimpa dan menghapus VLAN di seluruh domain. Yang kedua, ketergantungan domain. Semua switch harus diatur ke domain yang benar. Kesalahan domain mencegah sinkronisasi. Yang ketiga, keamanan. Tanpa password VTP, perangkat asing bisa mengirim update berbahaya. Yang keempat, transparansi. Metode transparent tidak ikut sinkron, perlu konfigurasi manual sehingga bisa membingungkan jika campur mode.
Kesimpulan dan rekomendasi. Ringkasannya yaitu VTP memudahkan penyebaran dan sinkronisasi VLAN di jaringan Cisco dengan pusat kontrol pada VTP server. Peran VTP: efisiensi untuk jaringan menengah hingga besar, menjaga konsistensi VLAN antar switch. Kapan digunakan? Gunakan jika ada banyak switch yang perlu konsisten. Hindari bila keamanan atau risiko revision sulit dikendalikan. Lalu ada rekomendasi yang baik. Selalu backup konfigurasi sebelum perubahan. Gunakan password VTP dan batasi akses fisik. Uji perubahan pada lab sebelum produksi. Sekian dari video VTP pertama kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih.